Kalau dokter gigi melihat ini pembantengan sih, karena dia dipotong aja. Ini harganya 1 juta untuk mendapatkan gigi tooth piano yang tidak beraturan seperti ini. Yang salah bracketnya malah yang dipotong giginya. Luar biasa. Ini bukti bahwa tukang salon tidak tahu sedikit pun soal anatomi gigi. Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kurtugi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Al-Haris. Hari ini kita akan membahas satu akun dari Semarang yang dia adalah tukang salon dan juga tukang salon gigi pastinya. Dan dia adalah spesialis tukang cukur gigi. Elas Murah Semarang 2 Cantik Beauty Care. WA-nya tercantum, buka tiap hari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Layanannya ada ELS, BB Glow, sulam alis, veneer gigi, gigi kelinci, tambal gigi, behel gigi, diamond gigi. Dan alamatnya di ini ya, ini sepertinya alamat ya, Medoho Indah nomor 35. Apakah ini di daerah Semarang dan sekitarnya? Nanti kita cek ya. Oke, kita langsung ke postingan. Jadi ini rupanya ini sepertinya ini postingan ownernya ya. Ownernya ya, di sini tertulis owner Elas Murah Semarang, ada WA-nya, kemudian ada beberapa price list di sini. Price list terhadap layanannya gitu ya. Jadi di sini ada yang salon biasa seperti itu, ada yang Elas, kemudian sulam alis. Nah, di sini juga ada perawatan gigi. Ada gigi kelinci, free bleaching, gigi kelinci, tambal gigi, veneer gigi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan dia ya. Ini kasus pertama, kita lihat di sini. Ini terlihat before-nya ada veneer, kemudian sepertinya ini dari serpihan-serpihan putih ini habis dikikir ya, entah itu dibersihkan dari veneernya dilepas, atau mungkin dia memang udah lepas duluan kemudian dibersihkan atau dikikis dengan dikikir, entah nyikirnya pakai apa. Yang jelas di sini serbuk-serbuk putih ini adalah mungkin serbuk dari veneernya atau dari giginya. Kalau dilihat di sini ada beberapa gigi yang memang sudah terkikis ya. Nah, kemudian afternya jeng-jeng jadi kotak semua. Jadi kayak tooth piano ini kan. Jadi tooth piano yang mana tooth pianonya ini putih semua gitu ya, nggak ada hitamnya. Ya kelak nanti ada hitamnya juga kalau di tengah-tengah ini. Jadi mulai kotor, kemudian mulai keropos ya, muncul tooth hitamnya di situ. Next. Nah, tambal gigi per giginya 130.000. Ada beberapa gigi yang berlubang, ada gigi ompong, tapi itu nggak sepenuhnya ompong ya. Kalau diperhatikan di sini ada sisa akar gigi di situ. Ya. Jadi ada akar gigi, kemudian dia berusaha menambal gigi yang lubangnya dan menutup atau mengisi kekosongan yang ada di sini. Sayangnya dia nutup akar giginya juga gitu. Jadi inilah yang menjadikan risiko tinggi bahwa akar giginya nanti kelak akan menjadi infeksi gitu. Nah, akar gigi kan akar masalah ya. Jadi ngapain disimpan gitu loh. Kamu kan bukan kentang yang mana kalau akarnya disimpan akan tumbuh kentang di situ. Ya, kamu manusia kan, bukan umbi-umbian gitu. Dari penambalannya sendiri ini nggak rapi juga, nggak rapi ya. Kemudian juga pembersihan jaringan kariesnya di sini juga bisa dipastikan tidak bersih karena masih membayang hitam. Dari bentuknya sendiri sangat nggak estetis karena di sini mungkin ompongnya itu udah terlalu lama, jadi giginya bergeser. Jadi ruang kosongnya itu sudah mulai sempit. Jadi pas dia memaksakan untuk mengisi gigi baru di sini, gigi barunya lebih kecil. Jadi secara estetis pun nggak simetris kan. Nah, oke. Next. Di sini ada gigi lubang ya. Gigi lubang, gigi serinya lubang di tengah dan dua-duanya kena ya, keropos ya. Kenapa sih banyak sekali gigi keropos di daerah dua gigi serinya dan kena di tengah, dua-duanya kena? Karena gini, gigi seri ini kan termasuk gigi yang awal tumbuh ketika anak-anak ya. Jadi pada masa anak-anak gigi itu sudah tumbuh gigi seri permanen.
ya sekitar usia 7 tahun, 8 tahun, seperti itu. Nah, di saat itulah mungkin pembersihannya jadi nggak sempurna karena dia masih anak-anak. Dia muncul pas usia-usia masih anak-anak gitu. Biasanya kalau lubang di antara gigi, di antara celah gigi, dia lubangnya mulai dari situ. Biasanya kena dua-duanya nih, kanan kirinya kena, keroposnya bareng seperti itu. Nah, seperti ini nih. Kemudian oleh si salon ini dia ditambal ya. Nambalnya 130 sampai 150 ya. Dan ditambal kita nggak tahu di sini kayaknya sih nyambung juga ya. Dan nggak sekedar ditambal, ini dikotakin juga gitu. Jadi secara bentuk udah nggak anatomi natural lagi. Dan di sini kita lihat giginya kenapa jadi kayak rata gitu ya. Mungkin dikikir juga nih di gigi seri sampingnya ini. Ya, namanya juga tukang salon gitu kan. Kalau kamu mempercayakan gigimu ke tukang salon, ya gigimu bakal dicukur kayak kayak rambut aja gitu loh. Gitu kan. Gigi kelinci free bleaching atas plus kikir cuma 300.000 LS. Nah, ini sebenarnya giginya udah bagus ya, cuman sedikit berjejal aja, tapi dikit banget. Sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi ini justru dibikin masalah baru dengan gigi kelinci dipanjangin. Dia istilahnya di bleaching. Nah, ini sebenarnya bukan efek bleaching ya, ini efek kena ETSA. Sebenarnya dia membohongimu bahwa ini adalah bleaching, makanya dia jadi putih. Tapi putihnya ini adalah putih keruh, tanda pengikisan email. Dan ini terjadi karena ETSA, jadi bukan bleaching. Ya, dibohongi kamu. Kamu dibohongi. Ini bukan bahan bleaching tapi bahan ETSA. Itu. Jadi ini gigi baik-baik aja malah justru dibikin masalah baru. Next, tambal gigi ya. Ini ada hitam-hitam ya. Nah, ini lagi contoh lain lagi bahwa lubang gigi yang dimulai dari sela-sela gigi itu biasanya dua giginya kena gitu. Dua permukaan gigi itu kena. Samping-sampingnya itu kena juga. Ya, karena ya penjalarannya seperti itu ya. Nah, untuk mengurangi risiko lubang gigi yang berawal dari sela-sela gigi seperti ini, lakukan flossing ya. Itulah fungsinya flossing, karena flossing ini benar-benar bisa nembus celah-celah gigi ya yang tidak bisa dilakukan oleh bulu sikat gigi. Bulu sikat gigi paling cuma di permukaannya aja, tapi nggak bisa nembus. Yang bisa nembus cuma flossing. Nah, ini ditambal, tapi tambalannya kita lihat di sini masih membayang hitam ya. Nah, ini bisa dipastikan dia hanya nutup aja, tidak membersihkan. Padahal tanpa dibersihkan, itu pengeroposan gigi akan terus berjalan terus meskipun ditambal. Nah, hasil veneer. Ini before-nya nggak disertakan ya, foto before-nya. Cuman langsung hasil veneernya yang kotak-kotak gitu ya. Nah, selain kotak, ini juga tebel banget. Secara anatomis ini udah nggak kayak gigi natural lagi. Jadi kayak bener-bener fabricated, kayak dicetak kotak-kotak kayak gitu ya. Kayak tembok gitu, kayak apa batu bata gitu disusun seperti itu. Dan ini nggak kebayang juga kan gimana dia ngunyahnya, ganjel atau enggak gitu. Karena ini pasti difoto sesaat setelah veneernya jadi. Jadi belum dipakai buat makan. Nah, hari ini masih banyak slot kosong. Ini kayaknya foto ownernya ya, sama kayak yang tadi ya, foto owner si tukang salon ya. Kosong ya sayang yang mau home care ke studio. Jadi dia bisa home care ya, bisa ke studio. Jadi bisa di rumahmu ya, bisa dipanggil, bisa ke studio juga ya. Antara jam 8 sampai jam 10 malam. Ya. Padahal ini pandemi loh, Mei 27 Mei ini udah pandemi dan dia masih melakukan perawatan yang pastinya itu dari segi protokol kesehatan juga tidak akan pernah bisa sempurna ya, karena ya dia siapa gitu kan, dia bukan medis, bukan profesional medis, bukan dokter gigi. Bagaimana kita bisa memastikan dia memenuhi protokol kesehatan atau enggak, menjalankan atau enggak, seperti itu. Gigi kelinci, diamond, gigi taring. Di sini ada behel, ya rahang bawah, ya jelas behelnya juga pasti behel tukang salon karena konstruksinya seperti ini ya, nggak sampai belakang. Dan gigi atasnya dipanjangin ya, gigi kelinci ceritanya. Ini before-nya ada diamond di gigi taring yang kiri, cuman afternya dia dipindah ke gigi seri.
Karena apa nih, karena mungkin gigi taringnya ditambahi juga ya, karena di sini ada tulisan plus taring gigi, jadi taringnya dipanjangin, makanya diamondnya pindah ke sebelah gitu. Dan ini ya lagi-lagi gigi kelinci yang kotak dan nyambung. Nah, gigi kelinci free bleaching atas plus kikir. Kita lihat di sini ya. Di sini kelihatan banget bahwa giginya itu benar-benar dipangkas, dicukur habis ya. Nih, ini kelihatan ini masih bentuk alami ya. Jadi agak melengkung, ada yang runcing ya. Itu tonjol-tonjol gigi itu sebenarnya masih alami. Kemudian sama dia ditambal dan dipotong habis. Dipotong, puncaknya itu dipotong. Jadi terlihat rata. Nah, mungkin cita-citanya adalah untuk merapikan gigi ini, atau mungkin giginya biar kelihatan rapi, makanya dipangkas nih yang tonjol-tonjol tadi. Padahal ini kan sangat berbahaya ya, sangat disayangkan gitu loh, karena email ini kan pelindung utama gigi. Jadi ketika dihabiskan ya pelindungnya jadi hilang. Padahal email ini nggak bisa tumbuh lagi. Jadi kamu dibikin cacat seumur hidup gitu loh. Ya, kamu harus tahu bahwa kamu dibikin cacat seumur hidup dan email gigi nggak bisa tumbuh lagi gitu. Nah, risikonya apa? Ya linu. Nanti kalau perlindungannya udah berkurang segini banyak, ya nanti pengeroposan juga bakal lebih cepat lagi terjadi kalau misalkan kamu kena asam, kemudian kena gula seperti itu ya. Dan kedepannya pasti linu deh gitu. Gigi kelinci free bleaching atas plus kikir diamond. Nah, ini gigi kelinci ditambahin ya, padahal giginya juga udah oke aja, nggak ada masalah, justru malah ditambahin masalah baru, gigi kelinci yang nyambung, yang panjang juga, plus diamond di gigi seri. Dan gigi serinya selain dikasih diamond, dipotong juga. Ya. Nih, kita bandingkan aja after before-nya. Nah, afternya terpangkas gitu ya. Nggak tahu, mungkin disamakan dengan sebelahnya, nggak juga sih, ya kan? Ini makin pendek nih, makin pendek, luar biasa ya. Ini pembantaian nih. Kemudian gigi kelinci veneer, nih before-nya dia udah di veneer, kemudian nggak tahu ini diperbaiki atau gimana, nggak ngerti ya. Ini veneernya di mana, di dia atau di tukang yang lain gitu ya. Karena ini tipikal veneer tukang salon ya, putih lah, bentuknya nggak beraturan, terus sama dia dipanjangin, ini udah kayak ciklet ya, udah kayak Happyden banget gitu. Ini mungkin Happyden aja ditempel di situ ya, semriwing ya. Kikir gigi perahang 200. Nah, ini sebenarnya bukan, kalau dokter gigi melihat ini pembantaian sih ya, benar-benar pembantaian, karena dia dipotong aja tanpa mempedulikan anatomi gigi itu seperti apa. Jadi mungkin pikir dia tuh gigi itu ya keras gitu ya, udah kayak batu, dipotong aja ya sampai dalam keras semua, padahal enggak ya, di dalam itu ada dentin, ada syaraf juga di tengah giginya itu. Jadi tunggu aja dia linu ya. Dan dilihat di sini sebenarnya giginya sendiri, gusinya udah pada naik, jadi akar giginya kelihatan. Dia aja dalam kondisi itu udah linu, apalagi sambil dipotong kayak gini, jadi makin linu lagi gitu loh. Luar biasa, ini pembantaian bener deh. Veneer gigi atas bawah 1 juta, ini harganya 1 juta untuk mendapatkan gigi tooth piano yang tidak beraturan seperti ini ya. Sayang sekali, ini downgrade bener-bener deh, kok pada mau gitu ya. Mungkin ngejar putihnya aja, kalau ngejar putihnya oke, dia dapat putihnya, tapi bentuk giginya aja udah kayak gini gitu loh. Harus ada orang yang bilang bahwa ini jelek ya, jangan dibilang bagus nih. Bagus dari mana? Nggak ngerti juga standar bagusnya seperti apa. Nah, gigi kelinci bleaching atas plus kikir. Kita lihat di sini ada gigi kelinci ya, yang tadinya nggak ada, kemudian diadakan dan giginya dipotong lagi dipotong bos. Kebantean ini. Dan di bawahnya ada behel yang mungkin nggak ada kawatnya ini, dan sampai tertarik nih. Premolar atau geram kecilnya udah maju ke depan, ya maju ke depan dia. Nah, ketarik karena nggak ada kawatnya, langsung ditarik pakai power chain, ya karet sambung. Bukannya memperbaiki yang bawah, dia malah minta dikelinciin, atau mungkin dibohongi kali ya, atau nggak ada orang yang ngasih tahu bahwa ini perang bawahnya udah kacau balau gitu.
Ya tukang salon mana bisa ngasih tahu ya. Ini prioritas perawatannya justru yang di bawah itu harus ditangani duluan gitu, daripada kamu minta di gigi kelinciin ya, dengan kondisi yang bawah udah kayak gini. Ini mau benerin aja udah susah ya, harus dibehel ulang oleh spesialis orto. Mindok sendiri sebagai general practitioner atau dokter gigi umum, bingung mau memperbaiki ini seperti apa, harus dirujuk gitu loh. Nah, lagi, ini gigi udah lumayan bagus ya, cuman ada celah aja gitu. Giginya sendiri rapi, dan kemudian yang di bawah malah dihancurkan seperti ini. Tuts piano lagi nih, tuts piano. Ya, kemudian ini bisa jadi nyambung gitu lah. Nah, yang tadinya baik-baik aja, kemudian divinir seperti ini, risiko bau mulut, risiko rusak, risiko keluar tut hitamnya nih di antara tuts-tuts putih ini, ya, karena ada kerusakan di giginya, kemudian jadi hitam kan. Jadi beneran kayak tuts piano gitu. Nah, ini parah banget nih. Dia pakai behel, kemudian di sini keterangannya adalah kikir gigi 100.000 karena gigi terlalu panjang ya. Saya makanya dikikir. Kita lihat di sini kenapa dia bisa terlalu panjang. Giginya terlalu panjang karena penempatan bracketnya salah, nggak diukur ya. Jadi dia malah makin modot. Modot ini apa sih bahasa Indonesianya? Ada nggak bahasa Indonesianya? Gigi yang ereksi mungkin ya. Ya, ini modotnya karena penempatan bracket yang salah, tapi sama dia langsung dihabisi aja, dipotong ya, dipotong. Ini kita lihat nih ya, di sini afternya nih, kepotong banyak banget. Yang salah bracketnya malah yang dipotong giginya. Luar biasa. Ini bukti bahwa tukang salon tidak tahu sedikit pun soal anatomi gigi ya, dan efek-efeknya seperti apa, risikonya seperti apa. Sangat disayangkan ya. Gingsul plus gigi kelinci. Nah, ini udah gigi gusinya udah seperti ini. Ya, veneernya seperti ini. Ini nggak tahu nih veneernya tadinya di veneer di mana. Kemudian yang di bawah ditambahin lebih kotak lagi dan lebih nonjol nih. Kita lihat di sini gigi taringnya lebih nonjol, atau mungkin tujuannya memang biar kelihatan lebih gingsul gitu ya, gingsul genik gitu ya. Tapi ini justru malah berlebihan kan, tipikal barang KW kan lebay gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini gusinya aja udah, ini pasti gampang berdarah nih. Karang giginya banyak, malah dia di veneer macam-macam. Padahal kebutuhannya bukan itu, bukan veneernya. Veneer ini mungkin keinginan, tapi bukan kebutuhan. Kebutuhan utamanya adalah veneernya dilepas, bersihkan karang giginya, sembuhkan peradangan gusinya. Itu yang dia butuhkan. Ya, tapi ya dia ditangani oleh orang yang salah. Oke, itu aja dari Mindok. Tetap waspada, educate yourself, dan ketemu lagi. Bye.